Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakri Wadil Zaki dengan NIM 202218800071. Perkenalkan, nama saya Razita Syakina Armawan dengan akhiran NIM 036. Perkenalkan, nama saya Karina Putri Handani dengan NIM 202218800096. Perkenalkan, nama saya Cynthia Maharani dengan NIM 202218801116. Yang pertama yaitu yang A. Berdasarkan konsep Al-Bashar, manusia tidak jauh berbeda dengan makhluk biologis lainnya. Al-Bashar adalah gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat, memakan suatu, berjalan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dengan demikian, kehidupan manusia terikat kepada kaidah prinsip kehidupan biologis seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan, dan perkembangan dalam mencapai tingkat kematangan dan kedewasaan. Manusia memerlukan makanan dan minuman untuk hidup dan juga memerlukan pasangan hidup untuk melanjutkan proses keturunannya. Lengkapnya, manusia memiliki dorongan biologis seperti dorongan makanan, minuman, dan dorongan seksual. Manusia disebut Al-Bashar karena dia cenderung perasa dan emosional, sehingga perlu disabarkan dan didamaikan. Penamaan manusia dengan kata Al-Bashar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surat. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilakum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah, sungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat terakhir surat Al-Kahfi ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu hanyalah seorang manusia biasa sama dengan kalian, sebagaimana umumnya. Istilah Bashar digunakan untuk menggambarkan manusia yang merupakan makhluk yang telah memiliki kedewasaan dan mampu mengemban tanggung jawab ataupun amanat. Dalam surat Ar-Rum ayat 20 telah menyebutkan penjelasan yang Bashar yang artinya kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Untuk yang B, Al-Insan. Kata Al-Insan menurut Quraisy Shihab terbentuk dari kata nasa yang berarti lupa. Penggunaan Al-Insan sebagai kata pendudukan yang termuat dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Kata insan digunakan Al-Quran untuk menuju pada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga. Kata ini disebut sebanyak 65 kali dalam Al-Quran dan istilah ini digunakan dalam dua konteks. Pertama, insan dihubungkan dengan keistimewaannya sebagai khalifah pemikul amanah. Kedua, insan dihubungkan dengan hal-hal negatif dalam dirinya. Pada konteks pertama, keistimewaan manusia sebagai wujud yang berbeda dari makhluk hewani. Menurut Al-Quran, insan adalah makhluk yang diberi ilmu dan diajarkan bahasa konseptual. Dalam surat Ar-Rahman ayat 3 dan 4 yang berbunyi, Khalaqal insan allamahul bayan, yang artinya dia Allah menciptakan manusia dan mengajarinya kepandaian. Dalam ayat di atas, manusia diberikan kemampuan untuk mengembangkan ilmu dengan daya nalarnya, dengan menalar perbuatannya sendiri. Dengan mempergunakan istilah insan, Al-Quran menjelaskan manusia adalah makhluk yang mengembang amanah seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya, sungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Bila dihubungkan dengan sifat-sifat manusia pada kategori pertama, insan menjadi makhluk yang berjuang mengatasi konflik antara dua kekuatan yang saling bertentangan, yaitu kekuatan untuk mengikuti fitrah atau memikul amanah melawan kekuatan untuk mengikuti hal negatif.
Alam arwah ialah alam tempat arwah berada di mana sesudah orang meninggal. Manusia juga merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah, di mana manusia dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Di dalam Al-Quran, penjelasan tentang alam arwah ada pada surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. B. Apa yang dimaksud dengan alam barzah? Jelaskan. Alam barzah ialah alam kubur yang merupakan pintu gerbang atau alam perbatas antara dunia dan akhirat. Lantaran sudah mengalami kematian, manusia juga bakal berada di sini sebelum menuju akhirat. Di alam barzah, kita akan tinggal sendirian, yang dimana kita akan ditemani oleh amal-amal kita sendiri. Di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang barzah ada pada surah Al-Mu'minun ayat 99-100, yang artinya, demikianlah kepada orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding-dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Secara filosofis atau logika, hari kiamat itu pasti adanya. Keyakinan tentang adanya hari kiamat yang pada hari itu akan diadakan keputusan-keputusan dan juga pembalasan-pembalasan yang setimpal dari apapun yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya adalah suatu kepercayaan yang sesuai dengan akal. Seseorang yang mau berpikir tentu akan merasa bahwa hidup di dunia ini kurang sempurna, belumlah sempurna, masih perlu disambung dengan kehidupan yang selanjutnya. Karena seperti yang kita lihat, yang kita ketahui, alangkah banyaknya orang yang teraniaya hidup di dunia ini telah pulang ke rahmatullah sebelum mendapat keadilan. Terus, beberapa orang yang berjasa kecil atau besar belum mendapat penghargaan dari jasa-jasanya tersebut. Kemudian, sejumlah orang yang telah berusaha memeras keringat, memanting tulang, namun belum sempat lagi merasakan buah dari usahanya tersebut. Namun sebaliknya, sejumlah penjahat, penganiaya, pembuat onar yang tak dapat dijangkau oleh pengadilan di dunia ini, lebih-lebih kalau yang melakukan kejahatan itu adalah orang yang penguasa, orang yang memiliki jabatan, maka biarpun kejahatan dan aniaya itu telah besar merantai bangsa seluruhnya, tidak akan digugat orang, malah dia tetap dipuja dan dihormati. Lalu di mana akan didapat keadilan itu? Seandainya nanti tidak ada mahkamah yang lebih tinggi, yaitu mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian nanti. Oleh sebab itulah para pemikir dari zaman dahulu telah ada yang sampai pada kepercayaan tentang adanya hari akhir, semata-mata dengan jalan berpikir antara lain Pythagoras. Filsuf ini berpendapat bahwa hidup di dunia ini merupakan bekal hidup yang abadi di akhirat kelak. Sebab itu, sejak dari dunia ini hendaklah para manusia bersedia untuk hidup yang abadi dengan menyiapkan bekal-bekal untuk di akhirat nanti. Dan juga selain itu, ada prediksi sains modern tentang kehancuran alam semesta itu pasti terjadi dan semuanya itu akan musnah seperti semula. Seperti itu. Lalu kemudian jawaban nomor 3B. Apa alasan seseorang tidak mempercayai hari kiamat, surga, dan neraka? Hari kiamat, surga, dan neraka itu kan merupakan hal gaib ya. Hal gaib yang belum terjadi dan juga tidak bisa dilihat saat ini. Dan manusia tentunya akan susah mempercayai hal yang belum dilihat langsung dengan mata sendiri. Jadi kemungkinan bagi
seseorang yang tidak iman pada hari kiamat, yang tidak percaya adanya surga dan juga neraka, banyak cerita-cerita tentang hari kiamat, surga dan neraka itu bisa saja hanya dianggap sebagai dongeng belaka yang tidak pasti adanya. Padahal hari kiamat, surga dan juga neraka itu pasti adanya, sudah terdapat di dalam Al-Quran. Islam secara bahasa mempunyai 3 arti. Yang pertama, tunduk patuh. Aslama yuslimun islaman. Sifat yang tunduk patuh kepada Allah disebut Islam. Orangnya disebut Muslim. Karena seseorang yang sudah masuk Islam maka berikrar untuk tunduk dan patuh kepada semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita sudah mengatakan saya Islam, saya Muslim, tapi tidak patuh pada ketentuan Allah, maka ada yang salah dengan keislamannya. Oleh karena itu, biasanya Allah mendatangkan ujian-ujian untuk menguji kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menggambarkan dan juga mengukur seberapa sempurna keislaman kita. Kemudian arti yang kedua, Islam dapat diartikan sesuatu yang menghadirkan kedamaian, tenang, nyaman, tentram. Jadi jika kita mengatakan Islam tapi kita masih belum merasa damai, tentram, berarti ada tanda-tandanya tersendiri terkait kesempurnaan Islam dalam diri kita. Ini ada kaitannya dengan arti Islam yang pertama tadi. Jika kita bisa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua tuntunan-tuntunannya, maka akan melahirkan bagian kedua, yakni tenang, damai, tentram dalam urusan dunia dan bahagia dalam urusan akhirat. Jadi kalau kita merasa tidak tenang, gelisah, bisa jadi kepatuhan kita pada Allah lah yang kurang. Kita tingkat pendidikan sudah tinggi, kemampuan juga bisa dibilang sudah hebat, cukup, tapi kenapa tidak mendapat ketentraman ini? Bukan berarti kita kurang hebat, melainkan kurangnya patuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti Islam yang ketiga adalah Islam juga bisa diambil dari kata salam, merupakan kebahagiaan tertinggi yang diraih, yaitu selamat. Selain arti Islam dalam segi bahasa, ada juga arti Islam dalam segi istilah, yaitu at-ta'abud, menghambakan diri ilallah, kepada Allah, bil ibadat, dengan ibadah-ibadah kama syara'ahullah, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilal anbiya, kepada para nabi-nabi. Jadi Islam dalam segi istilah itu menghambakan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah nomor 4 yang B, ayat Al-Quran yang terdapat kata-kata Islam. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali ayat-ayat yang terdapat kata Islam di dalamnya. Salah satunya dapat dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Jadi itulah ayat Al-Quran yang terdapat kata Islam di dalamnya. Al-Quran menurut bahasa Arab yaitu bentuk jamak dari kata benda atau masdar yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Berbeda dengan menurut bahasa, pengertian Al-Quran dapat diartikan sebagai kalam atau ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad yang disajikan sebagai satu mukjizat. Yang kedua, arti hadis dan as-sunnah. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan atau tahrir.
Pengertian as-sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk qaul atau ucapan, fiil atau perbuatan, takrir atau penetapan sifat tubuh, serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri' atau pensyariatan bagi umat Islam. As-sunnah menurut istilah ulama usyul fikih ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, takrir atau penetapan yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar'i.